Halo semua, semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu ya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan jabarkan selengkap-lengkapnya tentang bagaimana cara menanam cabai di pot atau polybag secara organik, mulai dari semai, tanam bibit, pemupukan vegetatif, pemangkasan cabang agar berbuah banyak, dan pemupukan generatif dengan tambahan pupuk organik yang mudah didapatkan di sekitar kita. Bahkan kita sertakan juga cara membuat benih cabai dari buah cabai segar dan matang ya. Dengan demikian tanaman cabai tumbuh sehat, subur, dan hasil tidak mengecewakan. Tonton sampai habis agar sobat benar-benar dapat memahaminya ya. Yuk kita langsung saksikan. Biarkan benih cabai apapun jenisnya, perlakuan semai benih atau pembibitan tidak ada perbedaan ya. Sobat dapat menggunakan benih cabai rawit, cabai merah besar, cabai merah keriting, dan lain-lain. Sobat dapat membeli benih cabai di toko-toko pertanian ataupun membuat benihnya sendiri seperti cara berikut ini. Ambil buah cabai yang sudah matang dan segar dari kebun atau membelinya di pasar. Keluarkan biji-bijinya, letakkan di wadah yang luas dan dangkal seperti piring makan dan sebagainya agar memudahkan di dalam proses pengeringannya. Lap dengan tisu untuk mengurangi kadar airnya. Letakkan kembali ke dalam wadah piring, ratakan sambil membuang biji yang kurang bagus atau rusak. Setelah rata, lakukan proses pengeringan dengan cara meletakkan biji-biji cabai tersebut di tempat terbuka yang tidak terkena sinar matahari langsung seperti di dalam rumah atau teras ya. Pengeringan memakan waktu kurang lebih 1 minggu. Jika biji cabai benar-benar kering maka akan patah jika ditekan dengan kedua jari. Ini menandakan biji cabai telah siap kita semai. Jika hanya menekuk, maka perlu beberapa waktu lagi hingga benar-benar kering ya. Jika sobat ingin mengetahui bagaimana cara membuat benih cabai yang benar-benar berkualitas, silahkan tonton video dengan judul seperti terlihat. Setelah benih siap, sediakan wadah plastik kecil seperti terlihat, isi dengan air hangat-hangat kukus cukupnya ya. Rendam benih cabai di dalam air hangat tersebut. Pendaman bertujuan untuk memecah dormansi agar cepat berkecambah, mengurangi serangan penyakit, dan sortir benih yang layak disemaikan. Biarkan benih cabai terendam air selama 3-12 jam. Setelah perendaman selesai, siapkan wadah plastik beralaskan tisu dan semprot tisu tersebut dengan air biasa sampai lembab. Tiriskan benih cabai dan sebarkan di dalam wadah beralaskan tisu untuk proses perkecambahan. Tujuan dari proses perkecambahan di dalam wadah beralas tisu adalah untuk mengetahui benih cabai manakah yang layak untuk disemaikan pada wadah persemaian berikutnya. Tutup benih cabai dalam wadah tersebut dengan tisu kembali. Semprot dengan air biasa sampai seluruh tisu basah. Tutuplah wadah perkecambahan benih cabai tersebut dan bungkus atau tutup rapat dengan plastik hitam. Letakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari agar proses perkecambahan cepat terbentuk. Setelah kurang lebih 3 hari, benih cabai akan berkecambah seperti terlihat ya. Pilih benih yang berkecambah untuk disemaikan di wadah persemaian berikutnya. Benih cabai yang tidak berkecambah dapat diabaikan atau dibuang atau tunggu beberapa hari lagi agar berkecambah. Berikutnya, sediakan kokopit dan arang sekam untuk media semai dengan perbandingan 1:1. Kokopit dicuci bersih terlebih dahulu ya, sampai air cucian yang mengalir benar-benar bening. Campur rata kokopit dan arang sekam dan masukkan ke dalam plastik atau polybag semai seperti terlihat. Jika media semai kurang lembab, semprot dengan air biasa sebatas lembab saja. Media semai dapat juga menggunakan tanah biasa atau topsoil ya, yang diayak halus, dan kompos dengan perbandingan 1:1,5. Tanam benih cabai yang sudah berkecambah tersebut ke dalam plastik atau polybag semai seperti terlihat.
Setelah selesai, letakkan semaian benih cabai di tempat teduh atau tidak terkena sinar matahari langsung ya. Jika benih sudah mengeluarkan daun, kenalkan dengan sinar matahari pagi kurang lebih selama 2 jam. Kurang lebih 2 minggu, benih cabai akan mengeluarkan beberapa helai daun seperti terlihat ya. Sekarang kita siap menanam bibit cabai tersebut di pot atau polybag, ditanam di lahan tanah maupun ditanam dengan sistem hidroponik. Kita akan menanam bibit cabai ini di dalam pot plastik dan polybag secara organik. Siapkan media tanah kebun bagian atas atau topsoil, kompos atau pupuk kandang dan arang sekam dengan perbandingan 1:1:1. Campur rata. Akan lebih baik jika media tanah disterilkan terlebih dahulu ya. Cara sterilisasi yang umum diterapkan jika bibit cabai ditanam di beberapa pot atau polybag adalah dengan solarisasi. Caranya, basahi dahulu tanah sampai lembab, masukkan tanah ke dalam plastik, tutup plastik rapat-rapat, panaskan dengan sinar matahari langsung selama 2 hari. Cara lain adalah dipanaskan di dalam oven. Sterilisasi dengan cara-cara tersebut dapat mengurangi beberapa jamur patogen serta bakteri tular tanah. Beberapa tanaman rentan terhadap serangan bakteri dan fungi seperti halnya cabai. Untuk itu perlu dilakukan sterilisasi media tanam atau media tanah terlebih dahulu jika ingin mengurangi risiko serangan penyakit, terutama bila penanaman atau budidaya ditujukan untuk kepentingan komersial ya. Setelah proses sterilisasi selesai, campur media tanah dengan kompos dan arang sekam dengan perbandingan 1:1:1. Sediakan pot plastik, polybag, planter bag, atau pot jenis apapun yang dapat dipakai untuk menanam. Sebaiknya gunakan pot berukuran cukup besar ya, diameter 30 cm dengan tinggi kurang lebih 40 cm untuk tanaman buah ataupun sayuran buah seperti cabai, mentimun, terong, tomat, dan lain-lain. Pot berukuran besar akan memaksimalkan pertumbuhan tanaman karena akar memiliki cukup ruang untuk perkembangannya sehingga dapat mendukung produktivitas tanaman tersebut. Beri dasar pot dengan potongan styrofoam atau pecahan batu bata atau pecahan genting atau kerikil dan lain-lain agar media tanam tidak langsung menyumbat lubang pada dasar pot. Masukkan media tanam ke dalam pot sampai penuh. Sediakan pupuk organik cair seperti terlihat. Dapat menggunakan merek lainnya. Sobat dapat membeli pupuk organik cair tersebut pada link yang terdapat di deskripsi ya. Pupuk organik cair dengan merek tersebut memiliki unsur-unsur nutrisi yang lengkap. Penjelasan mengenai pupuk organik cair tersebut dapat sobat lihat di video sebelumnya dengan judul atau thumbnail seperti terlihat. Takar pupuk organik cair tersebut sebanyak 4 ml dan campurkan dengan air sebanyak 1 liter. Aduk rata. Siramkan pada media tanam di dalam pot tersebut. Siram kembali media tanam di dalam pot dengan air sebanyak 1-2 liter sampai cukup jenuh. Demikian pula dengan media tanam pada pot-pot lainnya. Perlakukan juga pemberian pupuk organik cair dengan cara yang sama seperti pada media tanam dalam pot sebelumnya. Jika media tanam dalam pot melorot karena penyiraman sebelumnya, tambahkan media tanam lagi sampai pot penuh seperti terlihat. Simpan media tanam di dalam pot tersebut selama 1 minggu agar memberi kesempatan bakteri pengurai atau dekomposer menguraikan bahan-bahan organik di dalam media tanam sampai media tanam benar-benar siap pakai. Setelah 1 minggu media tanam dalam pot siap ditanami bibit cabai. Tanam bibit cabai ke dalam lubang tanam pada pot dengan melepas polybag bibit cabai terlebih dahulu secara hati-hati ya, agar akar bibit tidak banyak terputus.
Buatlah media tanam menggunung seperti terlihat, agar jika sewaktu menyirami bibit, air tidak menggenang di tengah-tengah media tanam atau terpusat pada pangkal batang dan akar cabai. Mengingat tanaman cabai rentan terhadap serangan penyakit oleh sebab media tanam terlalu lembab ya. Jika ingin media tanam ditutup mulsa, sobat dapat menanamnya dengan melubangi plastik mulsa tepat di tengah-tengah media tanam di dalam pot tersebut seperti terlihat. Penanaman bibit cabai ini sebaiknya dilakukan pada sore hari ya. Jika media tanam dirasa kurang lembab, siram media tanam dengan air biasa setelah tanam bibit tersebut. Letakkan bibit yang sudah ditanam di dalam pot atau polybag tersebut di tempat teduh selama 1 minggu, seperti di teras rumah, di bawah pohon rindang, dan sebagainya. Jika langsung diletakkan pada tempat yang terkena sinar matahari langsung, tanaman cabai akan mengalami stres, layu, bahkan mati ya. Setelah 1 minggu, letakkan tanaman cabai tersebut pada tempat yang terkena sinar matahari langsung. Siram setiap hari pada pagi hari dengan air secukupnya. Berikutnya cara memupuk cabai organik untuk menjaga kesuburan dan memangkasnya agar diperoleh banyak tunas atau cabang sehingga rimbun dan nantinya dapat berbuah lebih banyak pula. Selain itu, pemangkasan bertujuan agar tanaman dapat tumbuh terarah sesuai dengan harapan. Pada umur 10 hari setelah tanam, cabai perlu diberikan pupuk vegetatif atau pertumbuhan susulan ya. Pemupukan dapat dilakukan dengan cara dikocor ataupun ditabur. Cara dikocor lebih baik daripada ditabur karena pupuk dibuat larut terlebih dahulu dengan air sehingga tanaman mudah menyerapnya. Hanya saja jika musim penghujan, cara kocor tidak disarankan karena mudah terbawa air hujan, apalagi jika tanaman ditanam di dalam pot seperti cabai ini ya. Jadi cara kocor lebih tepat diaplikasikan pada musim kemarau dan cara tabur lebih tepat diaplikasikan pada musim penghujan. Pemupukan susulan pertama adalah 10 hari setelah tanam, pemupukan kedua 17 hari setelah tanam, pemupukan ketiga 24 hari setelah tanam, pemupukan keempat 30 hari setelah tanam. Sedangkan pemupukan generatif atau masa berbunga atau berbuah dilakukan pada umur 35 sampai 45 hari setelah tanam yang akan ditunjukkan berikutnya di dalam video ini. Untuk pemupukan susulan masa vegetatif, sediakan pupuk organik cair atau POC seperti yang kita gunakan pertama kali menyiapkan media tanam ya, atau sobat dapat menggunakan POC merek lainnya. Sediakan air bersih 1 liter untuk 4 tanaman cabai. Campurkan POC sebanyak 4 ml ke dalam 1 liter air tersebut. Komposisi ini untuk 4 tanaman cabai pada umur 10 hari setelah tanam. Per tanaman cabai disiram sebanyak 250 ml larutan POC. Pada pemberian pupuk susulan vegetatif berikutnya atau 17 hari setelah tanam, komposisi larutan POC akan berbeda menyesuaikan dengan umur cabai ya. Takaran POC diberikan lebih tinggi yaitu sebesar 6 ml per liter air untuk 4 tanaman cabai, per tanaman 200 ml. Demikian juga pada pemberian pupuk susulan vegetatif selanjutnya. Tingkatkan konsentrasi larutan POC dalam setiap liter airnya menyesuaikan dengan umur cabai yang semakin meningkat, dan seterusnya sampai menjelang masa generatif atau masa berbunga dan berbuah. Untuk rata campuran pupuk organik cair atau POC dan air tersebut. Siramkan sebanyak 250 ml untuk tiap-tiap pot atau polybag seperti terlihat. Berikut adalah cara memangkas atau pruning cabai, di mana saat ini sudah waktunya untuk dipruning agar cabang-cabang baru terbentuk untuk memaksimalkan jumlah buah cabai. Pemangkasan dilakukan pada pucuk batang cabai jika sudah terdapat beberapa tunas pada ketiak daun seperti terlihat. Umumnya pemangkasan pucuk batang cabai dilakukan setelah terdapat minimal 5 helai daun. Biasanya umur cabai di antara 3 sampai 4 minggu setelah tanam.
Pangkas ujung batang cabai dengan memisahkan beberapa helai daun seperti terlihat. Lakukan pemangkasan pada pagi hari agar batang bekas pangkas cepat kering terkena sinar matahari untuk menghindari serangan jamur. Bila diperlukan, semprot batang bekas pangkas dengan fungisida organik ya. Selanjutnya adalah cara memupuk cabai pada masa-masa generatif atau masa berbunga dan berbuah. Karena cabai yang telah ditanam adalah dengan cara organik, maka pupuk generatif yang akan digunakan berikutnya adalah pupuk organik pula. Pemupukan pada masa generatif yaitu dengan menambahkan unsur P atau fosfat dan K atau kalium organik. Ada beberapa tanaman cabai yang telah kita tanam beberapa bulan lalu sebelum menanam cabai yang terakhir seperti terlihat pada bagian awal video ini, seperti cabai besar dan cabai rawit yang telah berbuah dan telah beberapa kali kita panen ya. Semuanya kita tanam secara organik dengan perlakuan yang sama dengan cabai yang telah dijelaskan sebelumnya di video ini. Cabai rawit seperti terlihat telah kita panen kurang lebih 4 kali dan saat ini berbuah kembali dan siap untuk dipanen lagi. Dan cabai merah besar seperti terlihat telah 3 kali berbuah dan saat ini kembali berbuah ya. Sekarang saatnya kita langsung menuju ke pemupukan cabai pada masa generatif ya. Pupuk pertama yang kita gunakan adalah asam humat. Asam humat terbiasa kita gunakan atau aplikasikan pada tanaman setelah berumur 1 bulan. Pemberian asam humat kita lakukan setiap 1 bulan sekali. Takar asam humat sebanyak 5-10 gram dan larutkan dengan 1 liter air. Aduk rata dan siramkan sebanyak 250 ml pada setiap tanaman cabai. Asam humat adalah bahan penyusun zat humat yang merupakan komponen pembentuk humus. Humus adalah tanah yang memiliki tingkat kesuburan tinggi yang terbentuk dari pelapukan bahan organik seperti daun dan batang pohon. Asam humat diperoleh melalui proses ekstraksi humus. Asam humat dapat memperbaiki sifat kimia, fisik, dan biologi tanah, sehingga pengaplikasian asam humat dapat memperbaiki kondisi tanah yang sudah terdegradasi dan meminimalisir kemungkinan kehilangan nutrisi dari pupuk organik akibat pencucian atau penguapan. Pada penggunaan pupuk anorganik atau sintetis, tanaman tidak menyerap semua pupuk anorganik tersebut secara optimal karena unsur hara tersebut mengalami pencucian, penguapan, atau terikat oleh tanah. Hal ini menyebabkan rendahnya efisiensi pemupukan, berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan, dan akumulasi residu pupuk dapat mengakibatkan menurunnya kualitas tanah, baik fisik, kimia, maupun biologinya. Oleh karena itu, asam humat sangat diperlukan untuk mengatasinya. Beragam cara menggunakan asam humat diantaranya adalah sebagai pupuk dasar pengganti pupuk kandang atau kompos, untuk perendaman benih, bibit atau stek, sebagai campuran media tanam, dan sebagai campuran pupuk. Pupuk kedua masa generatif ini masih menggunakan pupuk organik cair yang sama dengan pemupukan dasar media tanam maupun pemupukan vegetatif sebelumnya ya. Tuangkan sebanyak 8-10 ml POC tersebut ke dalam 1 liter air, aduk rata. Bisa juga mencampur pupuk organik cair atau POC dengan asam humat sebanyak 5-10 gram jika belum memberikan asam humat pada tanaman cabai. Aduk rata campuran pupuk organik cair, asam humat, dan air tersebut. Siramkan pada tiap-tiap tanaman cabai di dalam pot atau polybag sebanyak 250 ml sampai 300 ml.
atau nutrisi generatif organik ketiga berasal dari bahan-bahan yang mudah didapatkan di sekitar kita, yaitu kulit pisang yang sudah lama sebagai sumber nutrisi kalium dan pupuk guano atau kotoran kelelawar sebagai nutrisi fosfat. Untuk pupuk guano, sobat sekalian dapat membelinya di toko-toko pertanian baik offline maupun online seperti di link yang terdapat di deskripsi ya. Atau sobat dapat mencarinya di tempat-tempat yang dihuni kelelawar seperti gua-gua dan sebagainya. Sebaiknya cari yang sudah lama atau tua ya. Potong kulit pisang kecil-kecil seperti terlihat. Dapat juga ditambahkan sabut kelapa atau kokopit yang sudah terfermentasi seperti terlihat sebagai sumber kalium. Aduk rata kulit pisang dan sabut kelapa atau kokopit tersebut. Tarik di sekeliling pot atau polybag tempat tanaman cabai. Masukkan kulit pisang yang sudah tercampur sabut kelapa sebanyak 1 genggam atau 50 gram sampai 100 gram di sekeliling parit. Takar 5-10 gram guano atau pupuk kotoran kelelawar ya, sebar di sekeliling parit dan tutup kembali parit. Siram dengan air secukupnya. Begitu juga dengan tanaman cabai di pot atau polybag lainnya. Jangan lupa menyiram tanaman cabai setiap hari agar tidak kekeringan ya. Yuk kita lihat saja. Oke semuanya, demikian cara menanam cabai di pot atau polybag lengkap mulai semai sampai berbuah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, komentar ataupun share ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel tutorial berkebun ideal. Semoga sobat semua sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin.